Oke, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa ketemu di pertemuan ketiga ya. Sebelum saya bahas materi kita di pertemuan kedua, saya balas dulu tugas yang kemarin ya. Saya cek masih banyak yang ngumpulin tugasnya asal-asalan, nggak sesuai perintah. Jadi saran saya yang ngumpulin tugasnya asal-asalan dan nggak sesuai perintah, nggak usah ngumpulin. Daripada nanti dapat nilainya minus karena nambah pekerjaan saya ngoreksi, tapi ngumpulinnya asal-asalan. Karena beberapa yang saya cek, contohnya ini, saya nggak ngajarin pakai PHP admin ya. Dari awal saya ngajarinya menggunakan command prompt. Saya nggak menyarankan pakai PHP admin. Kalau tugas saya pakai command prompt. PHP admin boleh dilakukan di luar tugas. Jadi yang perintahnya kan sudah jelas ya, pakai command prompt. Jadi yang pakai PHP admin ya nggak sesuai perintah. Terus yang lain, nah di sini ada yang buat database mahasiswa. Perintahnya jelas ya, dan nama databasenya adalah nama dan NIM, bukan database mahasiswa. Di sini ada yang ngumpulin menggunakan database mahasiswa. Itu salah perintahnya aja udah nggak sesuai ya. Ini juga pakai PHP admin. Oke, itu masukan untuk tugas ya. Jadi kalau ngumpulin tugasnya asal-asalan, nilainya minus. Jadi lebih baik gak ngumpulin, dapat nilai nol daripada dapat nilai minus. Bisa dipahami masing-masing? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Masa gak ada yang protes? Ini gak ada yang protes. Dapat Bisa, minus. Pak. Nggak ada yang protes kalau dapat minus. Bisa, Pak. Nggak bisa. Bisa ya? Nggak ada yang protes. Ini sebaiknya Lalu dikasih minus deh Pak. Dikasih standarnya aja gitu Pak. Ya, Soalnya standarnya berhubung minus. Kan nggak sesuai perintah. Perintahnya ke barat, jalan ke timur. Kalau nggak minus apa? Kalian lari, lomba lari. Yang lain maju ke depan, terus ada yang mundur ke belakang. Gimana cara menilainya? Bener nggak? Oke. Gimana? Ada argumen lain? Saya menerima argumen. Silakan berargumen. Saya bisa kalau merubah. nol kasih minus Pak. Kalau ada kasih nilai buat ini, buat nilai kerjain tugas gitu Pak. Tugasnya kan nggak dikerjain, nggak sesuai perintah. Ya, dikasih tahu temennya ya. Mungkin bagi dosen lain nggak ada masalah gitu ya, ngerjain asal-asalan karena merasa nanti nggak dicek gitu ya. Kalau saya cek. Belajar disiplin. Kalau terbiasa ngasal, nanti kalian akan terbiasa sampai di lingkungan kerja mendapat tugas juga ngasal. Dan itu bukan kalau di tempat kerja kalian ngerjakan sesuatu ngasal, itu sesuatu nggak bisa ditoleransi ya. Oke, seperti itu. Ini saya rekam ya, jadi supaya yang nggak datang ataupun nggak bisa ngikut perkuliahan saya hari ini bisa nggak ketinggalan informasi tentang aturan perkuliahan saya. Di pertemuan ketiga, saya akan bahas IR diagram. IR diagram itu sama pentingnya seperti kita membuat flowchart dalam sebelum kita membuat aplikasi ya, sistem ya. Nah, kadang banyak orang, banyak mahasiswa yang membuat flowchart aja masih salah ya. Saya masih banyak menemukan dalam membuat flowchart masih salah. Di R diagram ini, itu tahapan pertama yang kita kerjakan.
sebelum membuat basis data. Kita nggak bisa tiba-tiba bikin tabel, bikin database gitu ya, dengan mengira-ngira gitu ya. Harus ada landasannya. Landasannya apa? Landasannya adalah di perancangan basis data ini, IR diagram. Nah, tugas termasuk tugasnya nanti hari ini adalah masing-masing silakan mencari topik, studi kasus, kemudian tentukan lakukan perancangan IR diagramnya dari beberapa tahapan yang akan saya jelaskan hari ini. Jadi di sini ada tujuan mahasiswa dapat melakukan perancangan basis data dengan model entity relationship atau dengan model IR diagram. Mahasiswa mampu dapat melaksanakan perancangan basis data ya. Kurikulum yang kita gunakan kan OBE ya, Outcome Based Education. Jadi nanti parameter penilaiannya bukan dari UTS UAS tapi pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi kalau di sini dikatakan dapat melakukan perancangan, jadi nanti dinilai apakah kalian sudah mampu melakukan perancangan basis datanya atau belum. Dari mana saya tahu? Dari pengerjaan tugas kalian. Apakah sudah sesuai atau belum. Memahami bagaimana wujud data relasional dapat membuat contoh penerapan basis data relasional. Diingat-ingat ya, basis data yang kita gunakan adalah basis data relasional. Apakah ada basis data nggak relasional atau nggak berelasi? Ada. Kalian bisa pelajari sendiri nanti. Pengertian IR diagram. Jadi IR diagram itu apa? IRD, ada yang nyebut IRD, ada yang nyebut ER diagram, ada yang nyebut entity relationship diagram, sama aja ya. Merupakan abstrak atau konseptual representasi dari sebuah data. Entity relationship adalah suatu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual atau jenis model data semantic system. Secara umum, IRD itu sama seperti kalau kita pengen membangun rumah, biasanya kan kita rancang dulu dalam bentuk gambar ya. Ada yang pakai AutoCAD dan lain sebagainya, digambar kamarnya ada berapa, kamar mandi ukurannya berapa. Sama seperti itu, IR diagram itu nanti digambar. Nanti tabelnya itu ada berapa, fieldnya apa saja, primary key-nya apa saja, foreign key-nya apa saja. Oke. Notasi-notasi simbolik. Dalam flowchart kita mengenal istilah notasi ya. Kalau kalau saya nyebut notasi, kalian harus paham bahwa arti dari notasi atau yang saya maksudkan di sini adalah simbol atau gambar. Jadi kalau saya sebut notasi, kalian harus paham maksudnya adalah gambar atau simbol. Notasi if else itu gimana, notasi for itu kan maksudnya simbol if else itu gimana, simbol for itu gimana. Nah, di IR diagram ini notasinya lebih mudah ya, karena nggak banyak, cuma ada 4 aja. Yang pertama adalah entity atau entity itu dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya entitas. Entitas ini adalah representasi dari sebuah tabel. Jadi kalau saya nyebut tabel, kalian harus sudah tergambar ya. Karena di materi sebelumnya kan sudah saya kasih tugas pertanyaan perbedaan database dan tabel ya. Jadi harusnya harus sudah paham. Database itu apa, tabel itu apa. Dalam DBMS ada banyak database. Dalam database ada banyak tabel. Dalam tabel ada banyak field. Setiap field ada banyak record data. Itu harus paham ya. Kalau masih belum paham, nggak apa-apa. Masih ada waktu. Sekarang masih pertemuan ketiga. Sambil berjalan harusnya nggak ada masalah. Yang penting harus paham proses belajar. Yang pertama entitas, entity. Simbolnya dalam bentuk persegi panjang. Yang kedua, ada yang namanya atribut. Atribut itu kalau dalam konsep pemrograman OP itu biasanya nyebut parameter ya. Atau variabel yang mengikutinya. Berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entity atau relationship. Misalnya entity pegawai memiliki atribut nick, nama, alamat, nomor HP, dan lain sebagainya. Atribut itu nanti digambarkan dalam sebuah tabel. Sebuah database itu adalah sebuah field, menjadi sebuah field yang bisa berupa foreign key atau secondary key.
contoh gambaran sederhana dari sebuah entity dan atribut. Di sini terlihat ada sebuah mahasiswa. Nah, ini namanya entity atau entitas. Atribut yang menyertainya apa saja? Atribut dari mahasiswa apa saja? Bisa dalam bentuk name, nomor KTP, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status, nomor HP, foto, dan lain sebagainya. Sama dalam pembuatan variabel ya. Jadi name, alamat, tanggal lahir itu kalau kita pengen spasi, gunakan underscore atau digabung. Di sini juga nanti masing-masing punya variabel, tipe data ya. Tipe datanya bisa string atau integer. Oke, sampai sini ada masih bisa dipahami? Ada pertanyaan? Jadi entity itu yang memiliki atribut gitu ya, Kak? Iya, entity itu nanti berubah menjadi sebuah tabel. Kapan disebut entity? Kalau itu hmm, sebuah entitas ya. Entitas itu yang nggak bisa kita simpan atau kita gabungkan dalam tabel lain ya. Dia harus berdiri sendiri. Oke, nanti sambil praktek sambil berjalan mungkin lebih paham. Kalau sekarang masih agak bingung nggak apa-apa. Nah, notasi-notasi dalam IRD. Kalau saya nyebut notasi ini maksudnya simbol ya. Simbolnya cuma ini. Entitas persegi panjang, relasi ini seperti perulangan atau percabangan di flowchart ya. Atribut itu lonjong, terus sama garis yang menghubungkan antara entitas sama relasi atau entitas ke entitas yang lain. Cuma ini saja, jadi lebih mudah. Nah, untuk membuat sebuah IRD pakai aplikasi apa? Banyak ya, pakai Word juga sebenarnya bisa, tapi agak susah ya. Lebih mudah pakai Microsoft Visio, seperti kita membuat flowchart, atau pakai aplikasi online yang berbasis web seperti Draw.io. Di situ ada menu untuk pembuatan IR diagram. Ada beberapa tool yang bisa mampu mengenerate dari IR diagram ke langsung dalam bentuk SQL ya. Ada ya, nanti saya kasih contoh. Jadi nggak perlu nulis create table dan sekali, nggak perlu nulis satu-satu, langsung mengenerate menjadi sebuah query SQL itu juga ada. Nah, selanjutnya, nah ini contoh dari sebuah IRD ya. Contoh eh, kalau di sini kita lihat terlihat ada entity member, terus entity pegawai, terus ada entity CD DVD. Dari sini kita lihat topiknya ini, studi kasusnya adalah persewaan CD ya. Di sini ada relasinya transaksi. Nah, kalau dia primary key biasanya di atribut ini dikasih underscore untuk menunjukkan bahwa dia primary key. Yang nggak ada underscore-nya berarti secondary key. Ini contoh IRD. Nanti tugas tugas pertemuan ketiga hari ini adalah membuat IRD seperti ini. Tapi nanti harus melewati beberapa tahapan ya. Nggak langsung tiba-tiba jadi gambar seperti ini. Nah, IRD itu ada dua versi ya secara umum. Ada versi Sen sama versi Martin. Saran saya pakai yang versi Sen. Karena lebih mudah. Karena di versi Sen ini hubungan yang terdapat pada IRD versi Sen itu cuma ada 3. Jadi antar entity itu berelasi. Nah, relasi itu punya tingkatan. Eh, biasanya di database kita menyebutnya kardinalitas. Kardinalitas itu tingkatan relasi. Ada yang tingkatannya one to one, satu ke satu, one to many, satu ke banyak, dan many to many, banyak ke banyak. Nah, di versi Sen ini cuma ada 3 ya. Kalau di versi Martin itu ada 6. Ada many to one, ada one to many, ada zero ke one gitu ya. Ada 6. Makanya saya sarankan pakai versi Sen aja karena lebih mudah. Cuma 3 ini. Ini contoh gambaran IRD versi Sen ya. Ini entitasnya tabel A berelasi ke tabel B. Terus nanti kardinalitasnya atau tingkatan relasinya ditulis
Kalau satu ke satu ya ditulis satu ke satu gini seperti ini. Kalau satu ke banyak biasanya ditulis satu ke n. Kalau banyak ke banyak nulisnya bukan n ke n ya, tapi m ke n. Biasanya seperti ini. Nah, kalau versi Martin dia nggak ditulis dalam bentuk angka ya, tapi ditulis dalam bentuk simbol. Dan dia ada lebih dari 3, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini artinya exactly one, maksudnya cuma satu. Kalau 01 ini 0, 0 or one, 0 atau satu. Kalau ini banyak, more than one. Kalau ini 0, one or more, ini one or more. Jadi kalau kita lihat contoh di Google ya, semuanya kita buka Google, Google Image gitu ya. Terus kita tulis IR diagram. Contoh IR diagram. Nah, nanti akan ketemu ada yang versi Martin sampai yang versi Sen. Kalau dia pakai angka 1 ke N gitu ya versi Martin, ya versi Sen. Kalau dia pakai simbol, nah ini yang pakai simbol. Ini dia versi Martin. Nanti muncul juga IR diagram seperti ini ya, udah dalam bentuk physical data model PDM. Ini sudah dalam bentuk tabel, jadi udah kelihatan tabelnya itu nanti ada berapa. Jadi tujuan IR diagram ini untuk menentukan, mengetahui berapa tabel yang harus kita buat sebelum kita membuat sistem dengan basis data. Konteksnya di sini basis data. Tadi ada rapat MBG. Oh, masuk lagi tuh. Saya lanjutkan ya. Wih, Pulsanya habis tadi. Oke, tadi nyampe ini ya, maksudnya tujuan dari membuat IR diagram itu apa? Tujuannya untuk mengetahui jumlah tabel yang harus kita buat sebelum membuat sistem atau aplikasi ya. Oke, nanti kita bahas itu dulu di pertemuan selanjutnya. Berarti Pak, kalau pertemuan selanjutnya offline. Saya usahakan offline. Pertemuan selanjutnya itu minggu depan ya. Minggu depan itu Jumat nggak mungkin offline karena minggu depan itu ada akreditasi Prodi Teknik Informatika ya. Offline-nya mungkin kayaknya nanti setelah Idul Fitri. Oh, baik Pak, baik Pak. Ini contoh kalau saya nyebutkan one to one itu maksudnya apa? One to one itu ketika ada dua entitas ya. Contohnya di sini ada entitas rektor sama universitas. One to one itu maksudnya satu record, satu data di sini hanya boleh memiliki satu relasi ke tabel yang berelasi ya. Di sini universitas. Jadi satu orang ini rektor hanya bisa menjadi rektor di satu universitas. Ini contoh one to one. Maksudnya seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya artinya nanti primary key di tabel yang sebelah kiri, nomor induk rektor, itu muncul di tabel universitas menjadi foreign key. Kalau one to one. Nah, kalau one to many, satu record di tabel pelanggan, contohnya ini ada tabel pelanggan, kemudian ada tabel transaksi. Satu record pada tabel pelanggan, itu bisa melakukan banyak transaksi gitu ya. Muncul di transaksi ada banyak. Itu maksudnya one to many. Nah, nanti kalau many to many, ketika banyak pelanggan bisa melakukan banyak transaksi,
kita harus membuat tabel di tengah, tabel penghubung di tengah. Nah, itu tujuannya, Pak. Tujuannya supaya tidak redundansi data. Oke, penjelasannya itu dulu ya, nanti sambil berjalan. Karena kalau menurut saya mungkin masih agak membingungkan. Tapi itu teorinya itu dulu, sambil berjalan. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan dalam pembuatan IRD. Ini nanti kalian lakukan di masing-masing tugasnya. Pertama, kalian harus menentukan topik yang akan kalian ambil ya, studi kasus. Kalau saran saya jangan pakai studi kasus yang terlalu umum ya, perpustakaan, kasir gitu ya, terlalu umum. Dari topik yang lebih menarik gitu ya. Yang pertama, kalau sudah ketemu topiknya, langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menetapkan entitas apa saja yang ada dalam kasus tersebut ya. Entitasnya apa saja gitu ya. Langkah kedua, menentukan atribut-atribut kunci. Tentukan dulu primary key-nya di masing-masing entitas tersebut. Kemudian langkah ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan, relasi di antara himpunan entitas yang ada. Tentukan relasi apa saja yang akan muncul gitu ya. Kemudian langkah 4, menentukan derajat relasinya atau kardinalitasnya, apakah dia one to one, apakah dia one to many, dan lain sebagainya. Langkah kelima, melengkapi himpunan entitas dan relasi dengan atribut deskriptif. Kemudian yang terakhir baru hasil akhirnya adalah sebuah gambar IR diagram. Di sini ada contoh. Saya kasih contoh di sini adalah sistem informasi akademik ya. Tahap pertama penentuan entitas atau yang nanti dalam berubah menjadi sebuah tabel. Setelah menentukan topik, entitasnya apa saja? Contohnya di sini ditentukan muncul 4 entitas. Ada mahasiswa, ada entitas dosen, ada entitas mata kuliah, kemudian ada entitas ruang. Tahap kedua, penentuan primary key dan atribut yang lain yang mengikuti di masing-masing entitas. Mahasiswa, primary key-nya adalah NIM, bisa dijelaskan detail seperti ini ya. Dikasih penjelasan, NIM itu nomor induk mahasiswa, tipe datanya integer, dia sebagai PK. PK di sini primary key maksudnya. Kemudian ada nama mahasiswa, tipe datanya string, ada alamat mahasiswa, tipe datanya string. Kemudian entitas dosen. Primary key-nya apa saja? Ada NIP, nama dosen, alamat dosen. Mata kuliah, ada kode MK, nama MK, deskripsi. Kemudian ruangan. Ada kode ruang sebagai primary key, lokasi ruang sama kapasitas ruang. Kalau sudah penentuan kardinalitasnya atau relasi masing-masing entitas bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Mahasiswa ke mahasiswa, mahasiswa ke dosen, mahasiswa ke mata kuliah, mahasiswa ke ruang. Dosen ke mahasiswa, dosen ke dosen, dosen ke mata kuliah, dosen ke ruang. Terus dijelaskan dalam bentuk teks ya, seperti ini. Ruang digunakan untuk mata kuliah. Tabel utamanya ruang, tabel keduanya mata kuliah, relationship-nya atau kardinalitasnya hubungannya one to one, atribut penghubungnya kode ruang. Dosen mengajar mata kuliah. Tabel pertamanya dosen, tabel keduanya mata kuliah, relationship-nya one to many. Dan seterusnya. Ditulis, dijelaskan seperti ini. Baru kalau sudah seperti ini, tinggal kita gambarkan dalam bentuk IR diagram. Harusnya nggak ada masalah. Oke, bisa dipahami ya? Kalau masih belum paham, kalian tinggal buka Google, cari Google Image. Google Image ya. Karena IR diagram kan dalam bentuk image. Tulis saja IR diagram sebagai referensi ya. Paling kurang IR diagram tiket base. Pemesanan tiket gitu ya. Nanti akan muncul banyak. Tapi nggak langsung kalian copy paste terus dipaste, dikumpulin. Nggak bisa ya. Harus ditulis tahapan-tahapannya dulu. Dari awal penentuan entitasnya, primary key-nya seperti yang ada di materi.
Kalau yang di sini jadikan referensi aja, gambaran, bagian dari proses belajar. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Pengumpulannya kapan? Pengumpulannya saya kasih waktu 2 minggu untuk proses ini. Nanti saya bahas di perkuliahan setelah Idul Fitri. Saya tambahkan tugas. Judulnya pembuatan IR diagram. Batas waktu penyerahan sekarang tanggal 6 kalau 2 minggu sampai tanggal 20 ya. Tanggal 20 Idul Fitri. Deskripsinya silakan tentukan topik atau studi kasus. Kemudian tuliskan ya tahapan langkah-langkah dalam perancangan IR diagram. Jadi di pertemuan 3 ini di Etling ini ya, bahan pembelajarannya ada materi pertemuan ketiga, konsep IR diagram, terus tes pemahaman pertemuan 2, silakan dikerjakan. Terakhir sampai besok tanggal 7 jam 5 ya. CBT-nya ada 17 soal 15 menit ya. Kemudian tugas ini pembuatan IR diagram. Materi kita sangat banyak ya. Jadi dari pembuatan IR diagram tadi nanti kita convert menjadi sebuah query SQL. Tapi sebelum ke query SQL kalian harus paham konsep DDL dan DML dulu. Termasuk pembuatan akul. Terus ada juga normalisasi. Kemudian ada SQL, DDL, DML, query lanjutan, ada view index, ada back security dan backup. Banyak yang harus dipelajari. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Presensi gimana? Presensi saya anggap hadir semua ya. Kalau ada yang nggak datang silakan izin. Nggak perlu izin juga nggak apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya saya pengen yang datang dan ikut perkuliahan saya, ya yang ingin belajar aja. Kalau nggak ingin belajar nggak usah ikut, nggak apa-apa. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nanti setelah ini saya share. Nanti setelah ini saya share rekaman perkuliahannya di grup. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.